kondisi teman-teman itu Heeh. saya lihat sering nongkrong-nongkrong. Iya ya. Cuman ini teman-teman lebih memilih untuk seperti beli kopi di luar, Pak. Hmm. Jadi saya berinisiatif di situ. Oh, bagus ini supaya teman-teman juga tidak terlalu yaumi untuk pergi beli minuman. Bagus mungkin kalau saya yang sediakan kayak kopinya apanya. Sangat sedikit dari kita mau memulai usaha secara mandiri. Banyak yang cenderung lebih ikut ke arah lain, bahkan gengsian untuk memulai suatu usaha. Apalagi jika harus mulai dari usaha kecil-kecilan. Mereka lebih memilih menganggur dibanding harus memulai usaha. Tetapi tidak seperti itu dengan tamu saya, Muhammad Asad, yang sudah hadir di studio Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi, dan edukasi. Beliau menggeluti sebuah usaha kecil-kecilan yang insya Allah akan besar ke depan, yang disebut usaha jual kopi keliling. Iya. Dinda? Iya. Ya, selamat datang di studio Bulukumba Inspiring. Iya. Muhammad Asad, mahasiswa UMB, Iya, Pak. Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Iya. Jurusan apa, Dinda? Saya jurusan itu, Pak, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Angkatan 2021. 2021, sekarang 2023. Iya. Masuk semester berapa itu? Saya sekarang masuk di semester 5, Pak. Semester 5. Iya. Sebentar lagi. Biasanya kalau S1 berapa semester ya? 8, Pak. 8. Berarti Iya. tinggal 3 semester lagi ya? Iya, kurang lebih. Asal daerah atau kampungnya? Saya tinggal di Dusun Pak Bentengan, Mhm. Desa Bontobangun, Kecamatan Rilo Alep, Pak. Arah utara Bulukumba ya? Iya. Kalau keluarganya, latar belakangnya berapa bersaudara, Dinda? Saya itu bersaudara, Pak, ada 3 orang. Saya yang pertama, Mhm. kemudian ada adik saya perempuan, dan yang terakhir itu laki-laki. Orang tua masih hidup dua-dua? Kalau orang tua bapak sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Tinggal ibu ya? Iya, tinggal ibu. Pekerjaan ibu? Kerjaan ibu sebagai petani, Pak. Petani? Iya. Bapak juga waktu masih hidup petani juga ya? Iya, petani. Kalau sekolah di mana sekolahnya? SD, SMP, dan SMA? Kalau saya SD di 212 Bontobangun. Kemudian saya pernah sekolah di MTS Negeri 2 Bulukumba, yang sekarang yang dulu itu, Pak, MTS Tanete 410. Kemudian saya lanjut di Madrasah Alia Negeri 1 Bulukumba, Tanete. Tanete. Iya. Tamat di situ, kemudian lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Iya. Tinggalnya? Untuk sekarang, Pak. Iya, untuk sekarang ini. Untuk sekarang saya bertempat tinggal di Jalan Jambu. Jalan Jambu. Iya. Sekret Ikatan Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Oh, sekretnya di situ? Iya, sekret. Oh, bukan lagi di dalam kampus kalau ada sekret mahasiswa? Iya, di situ. Sekret mahasiswa untuk apa lagi tadi? Ikatan Mahasiswa Jurusan. Ikatan Mahasiswa Jurusan. Iya. Dan Muhammad Asad sebagai ketua di situ. Iya, Pak. Kapan mulai jadi ketua? Mulai ketua itu bulan kemarin dilantik, bulan 7, Pak. Bulan 7. Iya.
Yang itu untuk periode 1 tahun. periode 1 tahun, tahun 2023 2024. 2024. Bisa jadi nanti bulan 7 2024 berakhir masa Iya. jabatannya ya. Iya Pak. Selain aktif di Ikatan Mahasiswa Jurusan, ada organisasi lain? Eh, saya juga aktif di pimpinan komisariat Pak. Pimpinan komisariat organisasi apa itu? Dia itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM begitu Iya, ya? IMM. Jabatannya? Jabatan saya di situ Pak Ketua Bidang Lingkungan Hidup. Wah, luar biasa ya. Muhammad Asad, penjual kopi keliling dengan menggunakan motor ya. Iya. Sejak kapan ada ide untuk membuat usaha seperti itu, Dinda? Sebelumnya Pak, saya melihat kondisi teman-teman itu, saya lihat sering nongkrong-nongkrong. Iya ya. Cuman ini teman-teman lebih memilih untuk seperti beli kopi di luar Pak. Jadi saya berinisiatif di situ, bagus ini supaya teman-teman juga tidak terlalu yaumi untuk pergi beli minuman. Bagus mungkin kalau saya yang sediakan kayak kopinya apanya. Oh gitu. Iya, di sisi lain bisa juga membantu dari sisi uang SPP atau kuliah begitu Pak. Oh begitu. Iya. Jadi usaha ini bisa jadi menjadi usaha andalan Iya. buat Muhammad Asad untuk membayar uang kuliah, uang SPP seperti itu ya. Ya, dan ini di hadapan saya, guys, ini sudah ada kopinya. Silakan dinikmati, Dinda ya. Iya, luar biasa. Baik guys, sebelum lanjut diskusi saya dengan beliau, Muhammad Asad, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jadi idenya jangan sampai teman misalnya yang ada di sekeliling Muhammad Asad itu pergi lagi membeli di luaran sana. Iya. Nah, akhirnya Asad fasilitasi untuk jualan kopi seperti itu. Iya. Di sisi lain Iya. Juga jualan di Pantai Merpati. Jadi Oh begitu. iya, jadi bukan saja di kalangan teman-teman juga, cuman kalau di kalangan teman-teman itu waktu tertentu seperti malam. Oh begitu ya. Iya. Iya. Jadi waktu kumpulnya teman-teman itu biasa malam. Jadi kalau semisal sore biasa juga pergi di Pantai Merpati jualan kalau misalnya ada waktu luang. Karena tujuan juga saya ini untuk buat ini usaha untuk memfleksibelkan waktu karena kita juga tahu saya juga kuliah dan saya juga sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Jurusan tentunya kita memiliki juga waktu untuk itu. Ya harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Iya Pak. Waktu kuliah harus ada, organisasi. waktu untuk organisasi dan waktu untuk jualan. Iya. Biasanya kalau jam-jam jualan itu jam berapa biasanya? Kalau di Pantai Merpati itu sendiri Pak, sudah sholat asar. Kemudian saya juga biasa sebelum maghrib saya pulang, kemudian selesai sholat isya saya lanjut jualan di depannya Lotus. Oh jadi mobile ya? Iya. Iya, jadi setelah dari kampus dulu ya? Iya. Kemudian siangnya atau sore di Pantai Merpati. Iya. Nah nanti habis maghrib lanjut di depan Lotus. Iya. Begitu ya. Sudah berapa lama usaha ini di Gelut? Ini kurang lebih hampir 2 minggu. Oh sudah hampir dan luar biasa penghasilannya ya? Iya, alhamdulillah. Muhammad Asad, apakah tidak ada rasa minder atau rasa malu dengan usaha seperti ini? Pertama kali Pak, kalau boleh jujur, kalau rasa malu tentunya ada. Tapi teman-teman ini, orang-orang yang di sekeliling saya itu Pak, terus motivasi saya, support terus. Bertanya teman-teman ini bilang, buat apa malu, bukan jiki ndak mencuri jagi ini. Gasmi saja. Bilang, oh iya siap. Jadi
alhamdulillah sampai saat ini teman-teman itu yang support saya, Iya, motivasi saya ada terus pada saat saya jualan begitu, Pak. Ikut mendampingi. Iya, ikut mendampingi. Itu juga yang membuat saya semangat untuk jalani ini usaha. Jadi saya tidak juga sendiri, Pak, ditemani sama teman-teman. Terus juga cerita-cerita terkait dengan tidak usah malu, Iya, gasmi iya, iya. saja karena halal jini. Iya, kan banyak yang begitu. Ketika ditawari buat usaha, Iya, yang dikedepankan itu gengsinya, iya, gitu, betul. malunya. Iya, Tapi Asa tidak seperti itu kan? tidak. Mungkin usaha jual kopi mobile, jual kopi keliling ini baru satu-satunya di Bulukumba seperti itu. Atau ada yang lain? Sebelumnya itu, Pak, lama sebenarnya saya mau rintis ini usaha. Kemudian sebelum saya rintis ini usaha, saya keliling-keliling dulu di Bulukumba siapa yang sainganku ini. Iya, iya, iya. Siapa Di survei dulu, Iya, survei dulu. Iya, iya. Di sekeliling Bulukumba. Cuman saya dapat itu satu di Pantai Merpati, cuman saat ini tidak ada yang bisa lihat. Iya, iya, iya. Jadi mungkin bisa jadi saya inisiatif ini buat usaha. Begitu. Saya juga ini konsep usahaku, Pak. Saya lihat-lihat di TikTok karena orang-orang Jawa saya lihat begitu yang dia pakai. Oh, jadi inspirasinya juga dari media sosial Iya, dari media sosial. Jadi tidak sengaja saya scroll itu. Iya. Bagus kayaknya ini kalau semisal usaha seperti ini karena modalnya juga tidak terlalu banyak, Ji. Jadi lihat di TikTok, di media sosial ide itu, kemudian dilempar ke teman-teman dan supernya bagus, luar biasa. Akhirnya mantapkan untuk memulai usaha. Iya. Kalau modalnya berapa sih modal awalnya? Modal awal itu, Pak, kurang lebih sekitar 700-an. 700.000. Iya. Apa yang disiapkan itu? Yang pertama itu, Pak, box, kemudian beli juga termos, beli juga cup kopi, dan macam-macam kopi juga dibeli, Pak, sama kompor. Iya, itu saja, Pak. Ya, kalau kendaraan motor kan sebelumnya sudah Iya, ada. sudah ada memang ya. Iya, sudah ada. Sudah ada. Ini kan butuh air hangat gitu ya. Iya. Butuh air hangat. Itu gimana dibikin dari rumah atau ada misalnya apa ya, kompor atau gasnya untuk bikin panas air itu? Iya. Sebelumnya itu, Pak, kan sudah saya perhitungkan bahwa dia itu tidak bisa bertahan sampai kurang lebih 4 jam. Betul. Iya, jadi saya sudah asar saya ke Pantai Merpati. Kemudian saya sebelum sholat maghrib saya kembali panaskan air itu, Pak, untuk sebentar persiapan ke depannya Lotus. Jadi setelah itu kembali lagi jualan. Jadi dipanaskan kembali setelah balik dari pantai. Oh, jadi pulang ke rumah? Iya. Atau ke tempat tinggal, panaskan air, kembali baru lagi dibawa kembali ya? Iya. Gitu. Apa tidak repot seperti itu ya? Kalau seperti itu, Pak, kalau menurut saya tidak, karena yang namanya memang usaha harus seperti itu. Oh, begitu ya. Iya. Iya. Biasanya dalam sehari yang didapat itu berapa? Tidak menentu, Pak. Biasa 50, 70, paling tinggi itu 100 ya. Iya. Namanya saja awal ya, seperti itu ya. Iya. Ya, bisa jadi, tapi saya yakin insya Allah ke depan ini akan lebih banyak lagi yang tertarik dengan usaha seperti ini, Dinda ya. Iya, amin. Biasanya pembelinya selain mahasiswa, kalau di sekitaran kampus siapa saja? Kalau di sekitaran kampus, Pak, ada juga orang-orang sekitar di situ yang kan di depan kampus ada warung. Jadi biasanya ada orang yang makan di warung beli juga di situ kopi. Iya.
Jadi tidak terbatas sama mahasiswa Iya, saja ya. tidak terbatas Ya, sama masyarakat siswa. umum juga Iya. sudah mulai tertarik Iya, dengan alhamdulillah. kopi yang dibuat oleh Muhammad Asyad. Kalau pihak dosen misalnya atau petinggi kampus gimana? Eh, Sudah ada yang beli juga? iya sudah ada Pak, alhamdulillah. Iya, iya, Dan iya. dia juga Betul. support untuk usaha ini. Oh, super juga. Iya, Jadi usaha ini akan dijadikan sebagai usaha untuk menjadi penopang dalam hal membayar kuliah iya, dan biaya-biaya lain Iya. yang terkait dengan aktivitas kuliahnya ya. iya, Iya. Jadi sejadi sudah ada yang ditabung. alhamdulillah Pak. Ah, Untuk persiapan semester selanjutnya lagi. Oh begitu. Iya. Jadi untuk semester ini sudah dibayar melalui usaha ini. Untuk semester ini, untuk semester 5 Pak. Iya ya. Untuk semester 5 sementara kumpul. Sebentar kumpul ya. Iya, Iya, mudah-mudahan secepatnya cukup. iya, amin. Untuk selanjutnya bisa lagi untuk semester berikutnya Dinda ya. Iya. Ya. Selain kopi apa saja jualannya Dinda? Selain kopi itu Pak, karena ada juga pisang di kebun dan jadi mamaku itu buat keripik pisang. Oh begitu ya. Iya. Iya, iya. Jadi Hmm. selain kopi, saya juga jual keripik pisang Pak. Jadi kolaborasi dengan ibu ya. Iya, Ibu yang siapkan pisangnya, keripiknya, baru kemudian Asad yang jual. iya begitu. Iya kan enak ya kalau ada kopi, baru kemudian ada cemilannya Iya. juga ya. Iya. Kalau kopinya yang seperti ini berapaan Dinda? Kalau yang ini Pak 5.000. 5.000. Iya. Harga yang paling tinggi? Kalau itu rata Pak 5.000. Oh 5.000. Iya. Apa saja itu ya? Ada cappuccino, Cappuccino, American, hmm, Milo, hmm, Arabica, hmm. sama ada juga kopi kapal api, coklatos, bembeng apa. 5.000 semua ya? Iya, 5.000. Apakah itu sebanding dengan modalnya, dengan harga jualnya 5.000 ini? Apa tidak di up misalnya 6.000, 7.000 atau gimana? Ini kan mesti mempertimbangkan juga uang bensinnya Iya. kan seperti itu. Kalau saya hitung-hitung itu Pak, sudah mantap nih atau sudah mencukupi nih. Oh ya, sudah pas di angka Sudah pas 5.000 nih. itu ya. Iya. Karena di sisi lain juga supaya teman-teman ini juga tidak memberatkan, karena saya paham juga bagaimana kondisinya teman-teman juga terkait ini. Oh gitu ya. Iya. Selain standby di beberapa tempat tadi atau mangkal di beberapa titik, Iya. depan kampus, di pantai, kemudian di depan Lotus. Kalau ada misalnya yang pesan yang pengen coba kopi dari Mama Asad itu gimana? Diantarkan atau gimana? Kalau dia bilang pesan baru diantarkan. Oh gitu. Iya, jadi kalau saya secara pribadi itu Pak, Iya. biar satu kan kamu kan harus dilayani Oh, Pak. begitu ya. Iya, jadi saya biar satu diantarkan kemana saja. Yang penting dekat-dekat lah Ya, ya. dekat-dekat area Bulukumba. Kalau di luar kota kan ya butuh ongkir juga mungkin seperti itu ya. Iya. Tapi kalau di sekitaran kota, termasuk di Tacuran sini, ya cukup 5.000 Dinda ya. 5.000. Kontaknya Dinda kalau ada yang berminat dengan olahan kopi dari Mama Asad ini, Iya. berapa kontaknya? 085 394 465 917. Iya, usaha ini kan boleh dikata baru pertama yang ada di Bulukumba. Tidak ada keinginannya untuk buat armada lagi. Oh. Iya. Untuk kedepannya ini Pak sudah misalnya rencana ini ini usaha memang saya mau rintis dari nol. Iya betul. Rencana kedepannya itu saya mau buat kafe. Kafe, Iya. Gitu ya. Supaya saya juga bisa kembangkan ini usahaku Pak.
Tapi kan usaha ini nanti tetap jalan kan? Yang Iya. keliling ini yang mobile Iya, tetap jalan. tetap jalan ya. Iya. Bisa jadi nanti akan jadi juragan begitu ya. Iya. Iya, mempekerjakan Iya. teman-teman yang lain. Nama usahanya sudah ada mereknya tidak ya? Untuk ini sementara dirancang sama teman, Pak. Hmm. Tapi nama brandnya itu dia kasih calling, kopi keliling. Keliling, Iya. kopi keliling ya. Iya. Iya. Jadi nanti ya tinggal di calling aja, Iya. calling kopi kelilingnya begitu ya. Iya, kopi keliling. Luar biasa. Apa ya menjadi pesan bagi anak-anak muda seperti Asad ini terkait dengan usaha yang Anda geluti? Pesan untuk anak muda, jangan terlalu gengsi kalau semisal anu baik ji. Iya, iya, iya. Iya. Itu saja. Sepanjang baik Iya, dan memang itu sifatnya halal, halal. iya, kenapa mesti Malu. gengsi ya? Iya, gengsi. Iya, sebenarnya masih banyak yang saya mau diskusikan ke Anda Muhammad Asad, tapi Iya. karena tadi disampaikan ke saya jam 10 itu sudah harus ada kuliah. Iya, ada. Kita cukupkan sampai di sini Asad ya. Iya, Ya mudah-mudahan usahanya terus bertumbuh, amin. berkembang, dan cita-citanya untuk buat kafe bisa terwujud. Iya, amin. Ya guys, itulah akhir diskusi singkat saya dengan beliau. Cukup menginspirasi apa yang menjadi tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Untuk Anda yang mau memulai usaha, jangan pernah untuk gengsi. Iya. Cobalah untuk memulai usaha. Usaha memang awalnya kecil-kecilan, insya Allah ke depan akan menjadi usaha yang besar. Dan sekali lagi untuk Anda yang mau pesan, silahkan hubungi kontaknya. Berapa lagi Dinda? 085 394 465 917. Iya, itulah kontak yang bisa dihubungi jika Anda tertarik dengan kopi yang dibuat oleh Muhammad Asad. Demikian diskusi saya dengan Muhammad Asad pada kesempatan kali ini. Dan terakhir saya sekali lagi mengajak Anda untuk subscribe, komen, like, dan di-share video ini agar video dan channel ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Asad ya, Iya, hadir di sama-sama, studio Pak. Bulukumba Inspiring. Sukses selalu untuk usahanya, Iya, kuliahnya, terima kasih. dan organisasinya. Iya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.